Ya, selamat datang kembali di Ngobrol Cok ya. Tapi kali ini kita bareng coach ya, nggak player doang, nggak player ladies, tapi kita bawa coach juga. Dan kebetulan nanti insya Allah kalau misalkan lancar, gue juga pengen banget ngocok sama Wawan MKS ya, yang player Free Fire. Tapi semoga ada kesempatan gitu loh. Anyway, kita bareng sama T-Bolt kali ini, Jeremy Yulianto. Gimana kabarnya, Jer? Baik, Be. Lu gimana? Wah, lancar sih, baik sih sementara ini ya. Apalagi dekat-dekat Corona free. MPLI, Corona aman. Gua tidak Aman. dapat positif ya. Lu Oke. lu sekarang di mana nih keadaannya? Gua di tempat gua aja sendiri di apartemen. Lu Nggak lagi ngapa-ngapain. kesibukan lu apa tuh kira-kira per hari-hari lu? Gua sih masih ngikutin scene Mobile Legends, jadi gua suka nonton-nonton beberapa. Cuman kan belakangan juga kayak MPL udah pada selesai kan. Kemarin, nah gua tuh nantilah mungkin untuk ke arah keseharian gua nanti gua bahas lebih lagi. Cuman gua juga agak ada ngembangin kayak mulai ke arah segi bisnis gitu, kayak gue mau buka bisnis F&B kecil-kecilan, terus bantu bokap juga. Jadi kayak di luar e-sport gue banyak sibuknya sekarang. Oke, ngomongin bisnis nih menarik nih. Food and beverage berarti ya, makanan, minuman. Ini nih makanan seperti apa yang bakal lu perjualkan gitu loh? Atau minuman seperti apa? Apakah boba yang sedang happening? Ya mungkin gitu-gitu sih, gue belum terlalu tahu banget mana yang mau gue kejar. Cuman kita lagi banyak, gue masih di tahap awal banget, dimana masih banyak dari segi konsep, sama masih banyak eksperimen di dapur. Jadi gue kayak udah 2 weekend kemarin, gue sama cewek gue kayak eksperimen ke dapur gitu, belanja yang banyak, terus eksperimen menu-menu gitu-gitu. Masih tahap awal banget sih, belum tahu mau kemana nanti. Itu yang buka bisnis lu bareng sama cewek lu gitu berarti? Ya bisa dibilang sama ya gitu. Ya, sementara cewek lu kesibukannya apa kalau cewek lu sendiri? Kalau cewek gue kan masih di RBR kan, dia jadi team manager, terus jadi dia punya aktivitas 70% ke sana, lalu dia ada streaming juga di Shopee, Shopee live game. Shopee kan sekarang ada live game itu baru. Iya. Terus juga sisanya ya gitulah, sama yang bantu ya itu ke arah yang bisnis itu lah tadi. Buat teman-teman yang nggak tahu, RBR itu adalah Red Bull Rebellion ya, tim Red Red Bull Bull. Rebellion. Nah, itu. Sementara cewek lu jadi tim manajernya dan lu tidak jadi coachnya kah di sana? Atau apakah sempat ada tawaran sebenarnya? Oh nggak ada tawaran. Coachnya kan udah ada, mereka udah ada coach, ada si Barrier Junior, Rizky. Jadi ya mereka bagus kok, sekarang juga lumayan kuat kayaknya. Gue dengar lagi seru nyari slot MDL nih, karena belum jelas. Slot MDL, slot MPL, ntar sih gue dibahas di tengah-tengah sih. Gue pengen banget ngebahas itu karena menurut gue butuh opini lu sih soal ya 8 tim yang masih di keep ya kan, dan kabarnya yang katanya mau open slot segala macam dibatalkan gitu loh. Benar. Tapi sebelum jauh ke sana, gue mau nanya di elunya dulu nih. Lu pribadi ada tawaran lain gak sih? Mungkin. Dulu kan lu kan kemarin sempat di Onyx anyway, dan apakah mungkin dari tim-tim di MPL sana ada yang nawarin lu kan, entah jadi coach MDL atau jadi coach MPL juga? Kalau tawaran sih adalah beberapa tim MPL, ada kayak satu, cuman nggak secara resmi, jadi kayak dari orang dalamnya gitu ngomong ke gue nggak tahu, belum ada tawaran resmi. Terus tapi kayaknya gue juga nggak tahu lah, nggak ada follow up lagi lah intinya. Lalu yang di luar MPL ada beberapa sih, 1, 2, 3, 4 iya. Cuman ya gue akhirnya ada satu yang gue okein, itu pun gue kayak online dan cuman kayak 4 kali pertemuan gitu, karena gue ngerasa gue masih belum bisa full terjun kan, karena gini mungkin gue mulai kupas sedikit lah. Kalau gue nge-coaching itu gue bener-bener kayak all out. Gue maunya all out, karena kalau gue misalnya ngerjain sesuatu setengah-setengah, bukan cuman coaching lah, kayak waktu gue awal jadi player atau apapun, kalau gue cuman kerjain setengah-setengah kan hasilnya juga setengah-setengah kan. Gue maunya all out. Sementara kalau misalnya gue all out sekarang masih belum bisa kan, karena gue lagi sibuknya di tempat lain gitu. Jadi paham. daripada gue masuk nge-coaching satu tim, asal naruh nama gue di situ, lalu gue juga nggak bisa kontribusi banyak, akhirnya juga nggak berkembang banyak. Apalagi sekarang kan GH kemarin kan posisinya COVID, jadi banyak pemain yang nggak tinggal di GH lah, di rumah masing-masing lah latihannya, lalu guanya juga di rumah gue sendiri, jadi kayak nggak maksimal banget gitu. Sementara
dari segi coaching itu kalau buat gue lebih bagus dari kalau kita bisa ketemu face to face, heart to heart. Nah, intinya akhirnya gue kayak gak terlalu bisa gue bilang gue kayaknya belum terlalu bisa nih untuk bantu-bantu. Cuman gue ada satu tim yang gue bantu online, kayak cuman beberapa kali pertemuan karena mereka tim baru banget, rosternya kayak waktu gue pertama kali ketemu baru kebentuk 2 hari. Jadi gue cuman kayak kasih basic gitu sih, cuman bantu aja sih. Jadi nggak secara resmi juga. Apakah itu Gitu. Louvre? Bukan, Padi Play. Oh, Sempet Padi Play. Ya, mereka ke tim komunitas, banyak banget timnya gitu. Terus mereka juga kalau lagi try out pemain baru, gua kemarin sempat bantu lihat juga. Cuman kayak ya gitu jadi sih. kayak basic-basicnya aja lah yang lu kasih tahu lah ya, yang bener-bener basic dari coaching lu atau mungkin basic dari MOBA-nya sendiri yang mungkin kayak tidak terlalu advance lah, tidak terlalu ke expert kayak MDL atau MPL. Iya, karena kayak kalau udah hal-hal masalahnya udah makin besar kan kayak nggak bisa disolusin, nggak bisa diselesaikan dengan online. Nah, jadi gue mulai fix masalah yang bisa diselesaikan dengan online aja. Jadi misalnya kayak item-item masih salah beli misalnya, kan kayak gitu kan masih gampang kan, masih sangat-sangat simple. Lalu rotasi sedikit lah, lalu juga komunikasi sedikit lah. Kalau misalnya udah kayak kemarin di Onyx atau di mana di tim-tim besar lain itu kan masalahnya udah bukan cuma masalah rotasi gitu loh. Komunikasi banyak banget kan, internal juga, personal juga kadang-kadang gitu kan. Jadi kayak susah ya. Anak-anak muda memang. Tapi gue pribadi kenapa ya melihat kalau masalah personal harusnya di MPL atau minimal di MDL ya, kita ngomongin masalah MDL harusnya mungkin udah mulai diminimalisir, benar gak sih Bolt? Maksud gue gini loh, ada sampai sekarang yang gue takutkan nih, yang bener-bener gue takutin itu adalah player yang gak mau main sama si B, sama si C, sama si D kayak gitu loh, kayak pilih-pilih, dia picky banget. Menurut lu dengan player seperti ini tuh harus gimana sih? Ya harus diberi pengertian sih pastinya, perlu proses juga, dan juga harus ngerti bahwa player yang nggak bisa main gitu sebenarnya dasarnya apa gitu loh. Dia punya basis berarti kan ada masalah gitu. Lalu kita coba fix mungkin dari segi situnya, apa ada penyelesaian jalur tengahnya. Kan kita sebenarnya coach itu kan sebagai penengah juga kan. Salah satu peran pentingnya. Lalu coba sana sini lah, coba cara A, cara B. Lalu at the end of the day kalau memang kayaknya susah banget, ya kita lihat solusinya apa. Apakah perlu pergantian pemain? Apakah perlu extreme measure gitu, apakah pemainnya perlu dicadangin biar kapok jerah or whatever gitu. Gua nggak tahu ya, itu extreme measure-nya. Cuman gua lihat ya, kemarin gua sempat ngerenungin sih, gua nggak tahu lah. Cuman mungkin kedepannya hal-hal seperti ini akan makin sedikit. Karena gue lihat-lihat nih pergerakan tim sekarang e-sport. Bukan cuma Mobile Legends, e-sport secara general, bukan cuma di Indonesia bahkan. Bukan cuma Mobile Legends gitu, mulai bergerak ke arah pemain-pemain muda, pemain-pemain gak ada nama, pemain-pemain baru. Jadi kalau misalnya e-sport dulunya cuma pro level, sekarang semi pro level itu udah mulai naik dengan adanya MDL, lalu dengan adanya turnamen lain lah di luar. Nah, dari sana banyak pemain baru, pemain namanya baru, nggak kenal, tapi jago-jago nih, dan bisa bersaing dengan pemain-pemain yang lebih senior dan lebih veteran. Maka dari itu, si pemain-pemain ini ke depannya gua rasa akan lebih tanda kutip was-was atau lebih ngerti bahwa you are replaceable gitu. Itu yang pemain sebenarnya ngerti. Makanya salah satu contoh terbesarnya adalah di Korea. Ini panutan banget. Di Korea itu e-sport paling develop. Dari zamannya 20 tahun lalu e-sport udah develop. Di Korea itu persaingan antar pemain saking besarnya itu mereka terus push satu sama lain untuk jadi yang terbaik. Karena mereka tahu sekali mereka nggak perform, sekali mereka baper, sekali mereka bilang gua nggak mau main sama si A, lu diganti bos gitu. Ya udah lu nggak usah main bos. Banyak kok yang sejago lu gitu, lu nggak spesial kok. Nah, ini makin ke depannya akan makin terbuild. Semakin besar e-sport scene, makin banyak talent pool, akan makin terbuild. Gue lihat-lihat banyak pemain-pemain nih yang season 4 MPL kemarin kelihatan keren banget, kuat banget. Sekarang season 6 gak tahu di tim mana. Kemarin season 5 masih ada nih, sekarang mulai dikeluarin misalnya. Season 6 gak ada tim nih. Nah, orang-orang ini kan jadi mikir sebenarnya. Pemain pasti jadi mikir loh.
gue kalau nggak jelas dikit nih, kalau gue performanya turun dikit, season 7 gue yang jadi dia loh, jangan-jangan. Gitu. Ya Jadi iya dong, jadi maksud jadi gua, jadi ini ya, jadi kayak Parno sendiri gitu ya, kayak iya wah. pasti ada, pasti ada. Jadi kayak ya secara tidak langsung player pun jadi matcher secara experience dia, apa yang dia lihat kayak wah dia kan kemarin kan kayak gara-gara nggak main gitu loh, gara-gara dia main sekali terus ternyata nggak perform atau nggak sesuai dengan ekspektasi orang-orang, dan Hmm. ternyata malah ya dibuang begitu saja karena mungkin tidak dibutuhkan di posisi tersebut gitu loh. Bener, atau mungkin nggak dibuang tapi dinonaktifkan, nggak dimasuk kayak MPLI nih. MPLI cuma 6 nama. Kan kita lihat banyak tim yang ada nama-nama tertentu yang kayak kita jadi wondering kayak, kok dia nggak ada sih nama ini, kok Oh, nggak dimasukin di 6 sih? Padahal kalau kita lihat season lalu atau season 4, itu kayak cuma 6 bulan lalu season 4. iya Itu nggak terlalu kayak, lama gitu kan maksudnya. itu nama dominan banget di tim tersebut gitu. Tapi begitu sekarang cuman kayak dalam jangka beberapa bulan tiba-tiba itu nama nggak masuk di top 6-nya tim tersebut. Itu kan satu satu hal yang bisa diperhatikan begitu. Ya bisa jadi big question mark juga. Bisa Big kita question, ambil benar. contoh Maungzi lah ya, kita ambil contohnya. Bisa Bang sih. Maungzi atau siapa ya? Kalau Clover kan Eh, udah jelas emang dia ada announcement-nya, dia dikeluarkan seperti itu. ya. Hmm, Ya, tapi kalau contohnya Clover sama Maungzi kan sebenarnya mirip. Cuman bedanya satu dikeluarkan, iya. satu belum dimainkan karena memang slot terbatas misalnya. I don't know gitu loh. Cuman intinya ya kan kurang lebih sama gitu. Jadi nggak dipakai. Berarti kan ada harga yang kurang dong. Kalau dia harganya mahal banget atau dia penting banget buat tim itu saat ini, masa dia nggak masuk di top 6? Pertanyaannya. Sesimpel Contohnya itu aja. ya contohnya kalau di EVOS kan ada Revici gitu kan segala macamnya dan player-player lainnya yang belum Iya. masuk ke dalam listnya. Tapi bukannya jadi pertanyaan ya, kira-kira emang tim-tim ini nih ngambil 6 nama ini yang untuk MPLI, ini nih memang untuk ajang percobaan mereka atau memang untuk ajang pembuktian bahkan? Karena menurut gua ini kan ya mungkin emang di Indonesia, Myanmar sama Malaysia, Singapura dan tidak terlalu luas seperti ke Filipina atau segala macamnya. Dan ini juga bisa jadi trial untuk MPL, let's say. Nah, kira-kira menurut lu nih dari pandangan lu sebagai coach, untuk ngambil 6 player dan lu punya 9 player, yang artinya lu harus mencadangkan 3 player lu. Kira-kira emang faktor apa aja sih yang harus diambil atau dipilih oleh seorang coach untuk Ya. ngambil 6 player ini? Pastinya sesembilan-sembilannya atau berapa banyak pemainnya itu yang lu punya, mau 40 kayak mau 100 kayak, Oh, lu akan punya yang namanya pemain inti gitu. oke. Sebenarnya. Lalu ada yang namanya pemain cadangan. Nah, dari situ akan kelihatan nih dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, itu akan kelihatan siapa yang performanya bagus, yang lagi naik-naiknya, siapa yang performanya turun-turunnya. Kan lu tiap hari spend latihan sama mereka. Lu scrim sama mereka sehari bisa sampai 3-4 kali misalnya. Ya lu tau lah 3-4 kali itu bisa kayak 20 game misalnya sehari. Lu scrim, lu bener-bener liatin mainnya mereka. Kan kelihatan pasti yang lagi underperform, yang lagi bagus. Nah, akhirnya akan kelihatan nih yang 5 inti yang kayaknya oke, kuat banget, atau mungkin 6-nya. Pokoknya intinya akan ada kayak beberapa pemain yang menonjol, akan ada beberapa pemain yang agak tenggelam. Nah, itu sebenarnya sesimpel itu. Lalu habis itu kita mulai chemistry-in dong dari mana nih, kayak misalnya playstyle atau mungkin kayak role deh, paling simple dulu, basic dulu lah. Role dulu dong pastinya. Role-nya masuk nggak nih? Jangan sampai maksa-maksa gitu. Lalu habis itu pindah-pindah role gitu. Lalu habis itu playstyle. Habis itu mungkin ada kayak compatibility. Oh, si A sama si B main barengnya agak kurang nih. Karena mereka gue lihat di dalam GH juga jarang ngomong. Tapi kalau si A sama si C nih, wih, sebat bareng mulu gitu istilahnya. Jadi Oh. kayak mungkin itu juga gitu loh. Ada hal-hal yang seperti itu. Jadi kayak gitu kurang lebihnya untuk dipilih jadi 6 ini, lalu habis itu cadangannya siapa, kira-kira cadangannya untuk gantiin siapa, kayak gitu. Ya, sebanyak itu ternyata ya untuk menentukan 6 loh. Itu kayak lebih dari 5 faktor kalau tadi gua hitung-hitung ya. Bahkan kalau misalkan kita ngomongin masalah ada compatibility juga, terus juga ada Oh, masalah komunikasinya iya. juga antar playernya, karena emang itu sih masalah utama di Indo kan kadang ya ini asiknya sama ini ya kan, tiba-tiba pas mungkin disatuin ternyata yang jarang ngobrol itu ketahuan gitu loh, jadi nggak cocok Benar, gameplaynya benar, segala benar. macamnya. Dan Kalau misalnya si A si main sama si B lebih diam. Terus gue tambahin nih, B. Misalnya kayak tadi yang lu bilang, apakah di MPL ini tim-tim lebih ke arah membuktikan atau kayak investasi apa tadi? Kayak gitulah kan kayak trial maksudnya. untuk menuju ke MPL season yang ke-6.
Iya, enggak di MPLI tim-tim ini kan kayak ajang trial, lu bilang trial atau pembuktian gitu istilahnya. Nah, itu juga faktor juga tuh, Be. Dimana kayak waktu lu pilih pemain lu 5 atau 6, lu mikir, ini pemain mungkin belum di top 6 lu gitu atau belum di top 5 lu. Tapi lu tetap taruh di top 5. Kenapa? Karena lu tahu dia perlu pengalaman dan lu rasa kalau misalnya dia dapat pengalaman dia akan bisa lebih dari yang lain misalnya. Jadi kadang-kadang walaupun dia belum jagonya belum dapet, levelnya belum nyampe nih. Tapi kita tahu dia perlu jam terbang. Jadi kita kasih dia jam terbang juga supaya dia levelnya nyampe. Itu Oke. namanya invest kan, kayak yang tadi. Iya, berarti tuh bisa kita ambil contoh 3 player MDL yang belum main ke MPL dan tiba-tiba di season yang ke-6 dia main MPL gitu maksud lo? Mungkin bisa aja itu mungkin aja itu salah satu pemikiran di belakang alasan mereka naik. Oke. Ya. Kalau gitu kira-kira menurut pandangan lu aja deh, 5 player yang mungkin ini timnya mungkin misa-misa atau playernya nggak satu role nggak masalah. Pokoknya 5 player yang menurut lu dari pandangan lu sendiri lah pokoknya. Ini yang bener-bener butuh banget slot di MPL biar mereka tuh kelihatan gitu loh jagonya atau kelihatan pengalamannya tuh bisa diasah di dalam sana. Gue bisa sebutin 2 simple yang paling hot-hotnya sekarang adalah Sun sama Rainbow yang baru pindah. Walaupun mereka sebenarnya sebelumnya udah dapet ajang tingkat lumayan tinggi lah waktu di Victim kan, timnas segala macam waktu itu turnamen timnas. Cuman kan belakangan waktu MPL mulai franchise mereka mulai agak tenggelam karena mereka mulai nggak dapet ngelawan tim-tim besar. Nah sekarang pembuktian balik nih gitu. Dan dari segi playernya sendiri si 2 pemain ini bisa bener-bener boosted banget gitu, kayak bisa tiba-tiba naik banget gitu dengan adanya pengalaman mereka di MPL. Itu 2, itu gampang banget, simple. Lalu berikutnya misalnya sekarang ada banyak sih ya. Kalau di Alter Ego tuh ada Pai. Ya, Pai. Kita sebutin satu-satu aja deh kali ya. Oke, boleh. Alter Ego ada Pai. Terus gua nggak gitu hafal. Cuman siapa ya? Apakah yang dari Aura? Aura itu Trust dari Onyx pindah Aura jadi tim MPL kan? Iya. Dan dia sebenarnya udah pernah main di MPL gitu loh. Iya. Oh, Trust sih harusnya MPL level sebenarnya. Nah, ini dia juga pembuktian dia. Lalu Fans. Iya, Fans, benar. Fans juga MPL level banget. Nah, ini menarik. Pemain-pemain kayak Fans contohnya, dia belum pernah bersaing di level MPL. Tapi permainannya dia udah di level MPL. Bayangin kalau dia dapat diasah lagi gitu. Gitu. Kalau itu yang sebenarnya exciting. Oke. Lu pernah nonton Genflix Ara Wolf nggak? Nonton. Masa nggak pernah? Player MDL-nya itu ada yang namanya Cubins dan menurut gue dia carry yang lumayan. Menurut lu gimana kalau dia? Cubins sih ya sangat-sangat bagus ya dari mekaniknya segala macam. Cuman memang perlu pendewa. Kalau dari gua nggak kenal sih orangnya ya. Cuman ini gua judgement gua, sorry kalau gua salah guys. Asumsi gua ya dari omongan-omongan orang kayak dia lebih perlu pendewasaan sama profesionalisasinya aja sih. Sisanya kalau dari segi raw mekanik skill kayak top banget sebenarnya, top banget. Bisa bersaing bisa bersaing di MPL level sebenarnya. Well, berarti MPL tuh gak cuma butuh mikro makro tapi yang ketiga masih ada attitude gitu loh menurut lo. Oh, banyak, bukan cuma 3 bisa ada. 3 attitude, 4 mentality, 5 banyak. Oke, simple. Yang paling baru, yang paling fresh, yang paling happening, Pendragon. Nah, Pendragon. Wow, oke. Pendragon itu sebenarnya udah dilirik kalau cerita ya, udah dilirik sama EVOS udah lama. Akhirnya masuk EVOS kan. Waktu gue di Onyx kita udah lirik lama. Di tim-tim lain gue nggak tahu lah. Gue yakin banyak yang lirik. Memang dia recommended banget. Cuman waktu itu dia masih sekolah. Jadi kayak tim-tim masih pada season kemarin tuh masih pada kayak ya bingung gitu loh. Karena mau ujian akhir. Kemarin lulus. Ini baru lulus nih dia nih ceritanya. Masuklah ke scene profesional. Nah, kalau dari history atau kita lihat di luar negeri atau contoh-contoh yang lain lah, ada 2 jenis nih pemain yang hype. Ini kan dia hype banget nih. Hype banget. Hype banget gitu. Kalau kita benar-benar tahu scene Mobile Legends dari dalam ya, tahulah dia jago banget gitu di rank di Supreme. Ya Supreme segala macamnya banyak. Nah, bisa 2 antara dia bisa memenuhi ekspektasi antara enggak. Kalau dia memenuhi ekspektasi, dia bakal jadi kayak
Udil dulu misalnya. Ah, Out of nowhere tiba-tiba wow, mid lane god, and then tiba-tiba bantai-bantai semua mid lane, juara 1 MPL, juara 1 MSC gitu. ya, ya, let's say kita ambil contoh dari dia yang dikenalnya dari apa ya dulu nama timnya ya? Vengeful Vanquisher kalau nggak salah. Terus dia Iya. Onyx Envy. Nah, kan tiba-tiba Iya, langsung cuman kan kayak ikut utama. tahu kenal jago rank tapi orang nggak bener-bener merasa number one gitu kan, enggak This dong, is- pasti guy orang manusia gitu ya. kita kalau ngelihat player baru tuh pasti lebih ngerasa kayak masa sih sejago itu gitu kan, pasti Ah. otomatis tuh awalnya kayak gitu dulu dong. Masa Iya. sih seorang Pendragon bisa bersaing sama R7 misalnya? Ya Hmm. dong, masa kita langsung yakin bilang bisa ngalahin R7, kan kita nggak tahu gitu dari luar gitu kan, kita nggak tahu. Ya, tapi kan Kalau ekspektasi cuma orang-orang ini loh yang tidak bisa dihentikan karena kita tahu sendiri kayak, wah ini mah nggak sebanding sama ini, nggak sebanding sama ini. Nah, iya pasti. Itu mah dia cuma jago di rank, di MPL beda lagi bro, bla bla bla. Best of 5 beda lagi bro, di panggung beda lagi, kan pasti kayak gitu. ya Nah berarti itu yang iya, ya, berarti PR-nya tinggal dia, PR-nya PR-nya si dia playernya sendiri. ini ya. Bener, Kayak bener. let's say dia tidak punya masalah dengan komunikasi atau timnya atau attitude-nya dia, tapi ya berarti dari internalnya dia sendiri gitu loh. Iya banyak sih dari segi komunikasi, internal, mental juga. Biasanya yang paling sering justru di mental sama jam terbang sih. Dengan adanya jam terbang memang kayak mental segala macamnya akan lumayan kebantu ya. Tapi biasanya itu mental yang beda waktu ada yang nonton, ada yang sorakin, begitu lu kalah diteriakin sama penonton. Lu mulai tilt misalnya, ya kan? Atau misalnya lu habis kalah 1-2 game nih. Terus lu tahu sendiri fansnya Evos kayak gimana. Beuh. Ayo coba, apa lu yakin lu masih bisa tetap latihan dengan 100%? Apa misalnya lu habis kalah 2 game nih, apa lu yakin di game ketiga lu bisa main 100% lagi karena lu pressure-nya makin gede. Anjing, gue udah dikata-katain nih sama gue udah mengecewakan fans nih gitu misalnya. Kan beda. Itu yang nggak gampang buat seorang pemain, itu nggak gampang. Dan ini nggak cuma Pendragon ya, tapi semua player Semua. Kadang-kadang ya hal-hal kayak gitu, kayak game 1 jago banget nih. Game 2 kalah, game 3 ngetil. Ya, Nah, itu yang karena susah gitu. bahkan kadang kayak lu menang pun ya nggak gampang lah menangin hati ya para fans gitu. Jadi kayak bisa aja dibilang wah lu digendong doang atau apapun. Untuk dia benar-benar fulfill his expectation, ya dia harus benar-benar performnya gila gitu. Itu yang susah. Oke, menarik. Nah, ini gue masih dari sekitar MPL tapi nggak terlalu jauh. Maksud gue untuk season ke-6 kita tahu sendiri scene-nya mungkin bakal lebih panas lagi, tapi dari kuantiti timnya ini nggak nambah sama sekali nih. Nah, lu pribadi sih sebenarnya lebih pengen atau lebih berekspektasi kalau nanti timnya bakal nambah atau enggak sih? Tim bukan player kan, tim. Tim, ya, tim. Sebenarnya doesn't really matter sih kalau dari gua, selama growingnya masih dari segi e-sportnya, dari segi scene-nya, skill level segala macam masih bertumbuh, masih grow di rate, di kecepatan yang sangat sehat, yang sangat healthy gitu. Oke. Menurut gua nggak terlalu masalah, dan gua lihat juga kayak franchise league ini nggak terlalu mematikan scenery, bahkan arguably ya ini mungkin bisa di-argue-nya ada pros cons-nya bla bla bla, malah bisa dibilang lebih bagus dari sebelumnya, bisa dibilang juga gitu. Cuma jadi gue gak ngerasa tambah misalnya 2 tim akan jadi lebih sehat atau nggak lebih sehat atau lebih, itu nggak akan terlalu ngaruh banyak. Cuman memang in the long run kalau memang cuma 8 doang terlalu kecil. Apalagi Mobile Legends makin berkembang. Bayangin nih kita NBA nih segede gitu, timnya cuma 8 yang tanding itu doang, kan kayak nggak mungkin gitu loh, nggak bisa. Memang makin kedepannya harus ditambahin sih menurut gue, makin banyak sponsor masuk segala macam, nggak bisa terlalu jadi kayak oligopoli gitu menurut gue ya. Harus minimal agak di spread out dikit lah, masa cuma 8 tim. Cuman untuk sekarang itu masih oke. Gitu. Oke, tim MDL kalau gitu. Menurut lu bakal nambah berapa sih MDL? Ataukah ya udah segitu-segitu aja, bakal tetap jadi 12?